Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama Bapak di pembelajaran tematik ya. Hari ini kita akan belajar tema 4. Subtema yang pertama, pembelajaran 1, pembelajaran yang kedua, dan pembelajaran yang ketiga. Namun sebelum mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baik anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kalian dapat mengetahui tentang organ peredaran darah manusia dan hewan beserta dengan fungsinya. Ya. Yang kedua, kalian dapat mengetahui tentang pantun, ya. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri pantun. Yang keempat, berkaitan dengan tangga nada mayor dan tangga nada minor. Kemudian yang keempat itu berkaitan dengan hak dan kewajiban serta tanggung jawab. Kemudian yang terakhir, kalian dapat mengetahui bagaimana interaksi sosial dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan tayangan berikut ini. Baik anak-anak, sekarang kita akan mempelajari tentang tema 4 ya, yaitu sehat itu penting. Ya. Yang pertama kita akan mempelajari tentang peredaran darahku sehat, subtema yang pertama ya. Tentunya pada pembelajaran 1. Nah, organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Tentu mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh disebut dengan sistem pencernaan. Jadi sistem pencernaan itu adalah mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh tersebut ya, di dalam tubuh manusia. Kemudian sistem peredaran darah juga pada manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah dan darah ya. Nah, mari kita lihat bagaimana jantung dan pembuluh darah dalam tubuh manusia. Jantung ya berfungsi untuk memompa darah. Jadi jantung itu fungsinya yaitu untuk memompa darah pada manusia. Kemudian apa itu pembuluh darah? Pembuluh darah itu berfungsi untuk menyalurkan darah. Artinya dia di situ sebagai saluran di mana darah melewati saluran-saluran tersebut untuk diedarkan ke seluruh tubuh pada manusia. Kemudian mari kita lihat ya. Ini adalah jantung pada manusia. Di dalam jantung ada bagian-bagiannya. Yang pertama ada serambi kanan. Kalau kita lihat di sini, serambi kanan itu berfungsi untuk menerima darah yang kaya akan CO2 dari seluruh tubuh. CO2 artinya karbon dioksida. Ini dia. Kemudian serambi kiri ya. Serambi kiri itu berfungsi untuk menerima darah yang kaya akan O2 dari paru-paru. O2 yaitu oksigen. Ya. Kemudian bilik kanan, kita lihat di sini letaknya. Ya. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah yang kaya akan CO2 ke paru-paru. Ya, dari seluruh tubuh. Kemudian bilik kanan ini berfungsi untuk memompa darahnya ke paru-paru. Bilik kanan ya. Kemudian bilik kiri, kita lihat posisinya. Nah, bilik kiri ini berfungsi untuk memompa darah yang tentunya kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Ya, itu bilik kanan, bilik kiri, serambi kiri dan serambi kanan pada jantung. Anak-anak, sekarang tentang bagaimana darah mengalami dua macam peredaran ya, itu berdasarkan alirannya.
kita lihat pada gambar berikut ini. Yang pertama itu berbicara tentang peredaran darah besar. Peredaran darah besar kalau kita lihat di sini, ini paru-paru kita ya. Udara masuk ke bilik kanan. Nah, dari bilik kanan akan menuju kapiler seluruh tubuh. Ini pembuluh kapiler ya. Kalau kita lihat arah panahnya, kapiler ke seluruh tubuh ya. Kemudian masuk lagi ke serambi kanan, ke vena dulu ya. Kapiler ke seluruh tubuh, kemudian ke vena, kemudian dari vena kembali ke serambi kanan ya. Kalau kita lihat pada panah ini ya, mulai dari sini turun ke bawah, kemudian ke seluruh tubuh, kemudian ke vena atas dan bawah, kemudian naik dia menuju serambi kanan ya. Kemudian dari serambi kanan kembali kepada paru-paru, yang kemudian udara tersebut dihembuskan, atau udara yang tidak dipakai yang disebut dengan CO2 itu dihembus keluar ketika kita melakukan hembusan nafas. Kemudian kita berbicara tentang peredaran darah kecil ya. Ini tadi sudah berbicara tentang peredaran darah besar, sekarang kita akan berbicara peredaran darah kecil ya. Nah, peredaran darah kecil itu mulai dari bilik kanan ya, mulai dari bilik kanan ke arteri paru-paru ya. Ini masuk dia arteri, kemudian ke paru-paru masuk ya, kemudian vena paru-paru ya, ke vena paru-paru, kemudian masuk ke serambi kiri. Ini yang dinamakan dengan peredaran darah kecil ya, berbeda dengan proses peredaran darah besar dan darah kecil ya. Kemudian apa itu fungsi darah ya, mari kita lihat ya. Yang pertama, darah itu tersusun atas sel darah merah ya. Darah itu tersusun atas sel darah merah, kemudian plasma darah, sel darah putih, dan keping darah. Kemudian kita lihat apa itu sel darah merah atau fungsi sel darah merah itu seperti apa. Sel darah merah itu berfungsi mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Ini sel darah merah yang ada pada tubuh kita ya. Jadi dia mengangkut seluruh oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian sel darah putih itu berfungsi membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Nah, ini bisa dikatakan sebagai tentara dalam tubuh ya, dimana dia bisa membasmi segala macam bentuk kuman yang masuk ke dalam tubuh. Ini sel darah putih. Kemudian plasma darah. Plasma darah berfungsi mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Ya, ini plasma darah berfungsi sebagai pengedar ya zat makanan ke seluruh tubuh. Kemudian keping darah. Nah, keping darah ini berfungsi untuk menutup luka pada tubuh kita ya. Ini adalah fungsi darah pada manusia. Kemudian kita lihat peredaran darah pada hewan dan fungsinya. Yang pertama kita lihat hewan serangga. Serangga memiliki sistem peredaran darah terbuka. Nah, serangga juga memiliki jantung dan pembuluh darah. Struktur jantung pada serangga masih sederhana sehingga disebut jantung pembuluh. Ya. Kemudian ikan memiliki sistem peredaran darah tertutup. Yaitu jantung ikan memiliki dua ruang, yaitu satu serambi dan satu bilik. Bilik memompa darah ke arah insang. Kalau kita lihat pada ikan ada insangnya, untuk mengambil O2 atau oksigen, lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Sedangkan serambi kanan kemudian menerima CO2 dari seluruh tubuh. Sekarang kita akan berbicara tentang pantun ya. Nah, pantun merupakan salah satu seni merangkai kata ya. Kemudian pantun dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Pantun memiliki ciri khas sehingga berbeda dengan bentuk puisi
lainnya ya. Mari kita lihat contoh pantun berikut ini. Nah, bermain di tanah dengan akur, bersama teman naik jungkat-jungkit. Mari kawan kita bersyukur, menjaga kesehatan sebelum sakit. Nah, untuk anak-anak ketahui bahwa ini adalah salah satu contoh pantun ya, dimana pantun itu terdiri atas 4 baris ya. Baris yang pertama dan kedua itu disebut dengan sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat itu disebut dengan isi pantun. Nah, mari kita lihat menjelaskan isi pantun ya. Bawa paku dan juga palu digunakan untuk buat pagar. Nah, olahraga rutin sangatlah perlu, tubuh jadi kuat dan bugar. Nah, yang baris pertama dan baris kedua itu disebut apa Nana? Ya, sampiran ya. Sedangkan baris ketiga dan keempat disebut isi. Nah, isi atau makna pantun di atas adalah anjuran penting berolahraga rutin agar tubuh menjadi kuat dan bugar. Ya, ini isinya. Baik anak-anak, sekarang kita akan berbicara tentang ciri-ciri dan jenis-jenis pantun. Yang pertama, ciri-ciri pantun ada 4 ya, yaitu bersajak AB-AB. Kemudian terdiri atas 4 baris dalam 1 bait. Jadi 1 bait penuh itu terdiri dari 4 baris ya. Kemudian setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Kemudian ada 2 bagian yaitu sampiran dan isi. Ini ciri-ciri pantun ya. Baik anak-anak, tadi kita sudah berbicara tentang contoh pantun dan ciri-ciri pantun. Sekarang kita akan berbicara tentang tangga nada mayor dan tangga nada minor. Coba kita perhatikan perbedaan lagu bertangga nada mayor dan minor berikut ini. Lagu bertangga nada mayor, ciri-cirinya dinyanyikan dengan riang gembira ya. Dinyanyikan dengan penuh semangat. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do sama dengan C. Nah, ini pola intervalnya yaitu 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Ini ciri-ciri khas tangga nada mayor. Kemudian lagu bertangga nada minor, kebalikannya ya, dinyanyikan dengan hikmat, bersifat sedih. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la. Kemudian memiliki pola intervalnya 1 setengah 1 1 setengah 1 1. Kemudian biasanya lagu yang bertangga nada minor ini temponya agak lambat, berbeda dengan lagu yang bertangga nada mayor itu temponya biasanya cepat ya. Nah, ini beberapa contoh lagu anak-anak ya, berkaitan dengan tanda nada mayor dan tangga nada minor. Kalau kita lihat contohnya lagu bertangga nada mayor, Hari Merdeka ya, Gundul-gundul pacul, ini salah judulnya, judul lagu ya. Naik becak, Indonesia Raga, Indonesia Raya ya, bertangga nada mayor, semangat ya. Manuk Dadali, naik delman, Garuda Pancasila ya, lir-lir, kemudian cicak-cicak di dinding, ini semangat dia ya. Kemudian mengikuti pola-pola interval tadi. Ini beberapa contoh lagu yang bertangga nada mayor, dan masih banyak lagi ya contoh yang lain. Kemudian lagu yang bertangga nada minor, ini agak sedih ya. Mengheningkan cipta, gugur bunga, bubui bulan, bolelebo, syukur dan apuse. Ini beberapa contoh lagu bertangga nada mayor dan minor. Baik, sekarang kita berbicara tentang pengertian hak, kewajiban dan tanggung jawab. Ya, jadi kita ini mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawab dalam hidup bermasyarakat ya. Yang pertama, hak. Hak adalah segala sesuatu yang dapat didapatkan oleh manusia
sejak lahir dan penggunaannya tergantung kepada diri sendiri. Contoh hak salah satu ya, yaitu memiliki tubuh yang sehat. Itu hak setiap orang, setiap individu, setiap manusia. Kemudian kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang. Wajib ya. Contohnya kewajiban yaitu menjaga kesehatan tubuh. Kalau kalau kita semua ingin mempunyai atau memiliki tubuh yang sehat, maka kita harus menjalankan kewajibannya. Kewajibannya apa? Menjaga kesehatan tubuh kita agar tetap sehat. Kemudian tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sesuatu yang harus dilakukan sebagai balasan atas perilaku yang telah kita lakukan. Contoh tanggung jawab yaitu makan makanan sehat dan bergizi serta olahraga teratur agar tubuh sehat. Nah, ini contoh tanggung jawab. Itu tadi kita sudah berbicara tentang hak dan kewajiban, kemudian serta tanggung jawab serta contoh-contohnya ya. Kemudian kita akan berbicara tentang pengertian interaksi sosial. Nah, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Ya, interaksi ya, saling komunikasi di situ. Kemudian ada 3 jenis interaksi sosial yaitu sebagai berikut: interaksi antara individu-individu, interaksi individu dengan kelompok, kemudian interaksi kelompok dengan kelompok ya. Lalu seperti apa itu ya interaksi individu dengan individu? Ya, salah satunya contoh yang pada gambar ini adalah dokter dengan pasiennya. Jadi antara satu orang ya dan satu orang ya, atau individu dengan individu yang lain. Salah satu contohnya interaksi antar individu. Kemudian interaksi individu dengan kelompok. Ya, kalau kita lihat di sini salah satu contohnya lomba membaca puisi. Ini salah satu siswa lagi membacakan puisinya, yang lain mendengarkan sambil melihat ya dari presentasi atau bacaan puisi yang dibawakan oleh temannya ini. Salah satu contoh lain juga, misalnya saya dengan anak-anak ketika, atau Pak Guru dengan anak-anak ketika mengajar di dalam ruangan kelas. Itu salah satu contoh interaksi individu dengan kelompok. Kemudian contoh interaksi antara kelompok dengan kelompok. Ini ketika adakan perlombaan misalnya ini ya, tarik tambang, mana 3 orang. Nah, di sini ada interaksi antara kelompok yang ini dan kelompok yang ini. Taruhlah ini kelompok A, ini kelompok B ya. Jadi antara terjadi interaksinya mereka dalam perlombaan ini ya, tarik tambang. Ya, sudah paham sampai sini anak-anak tentang 3 interaksi ini ya. Baik, coba anak-anak tebak ini kira-kira atau sebutkan jenis interaksi pada gambar berikut. Ayo, ini interaksi apa? Ya, anak-anak, ini adalah interaksi antara manusia dengan lingkungan. Jadi anak-anak perlu kalian ingat bahwa interaksi itu tidak selalu komunikasi ya, atau kita bicara dengan orang lain, kita berbicara dengan orang lain. Ini tidak selalu seperti itu, tidak selalu ada komunikasi di situ. Tetapi juga interaksi itu bisa ketika kita melakukan pekerjaan. Misalnya salah satu contohnya di sini adalah membersihkan lingkungan. Nah, ini yang dinamakan bahwa interaksi antara manusia dengan lingkungan sekitar. Anak-anak, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Menyenangkan bukan? Ya, baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita simpulkan secara bersama-sama terkait materi yang sudah kita pelajari. Yang pertama tadi berkaitan dengan organ peredaran darah manusia dan hewan serta fungsinya.
Kalau pada manusia ada organ peredaran darah besar dan ada peredaran darah kecil. Peredaran darah besar itu mulai dari bilik kanan, kapiler ke seluruh tubuh, kemudian ke vena atas dan bawah, serta ke serambi kanan. Kalau peredaran darah kecil mulai dari bilik kanan, kemudian ke pembuluh arteri paru-paru, kemudian ke paru-paru, kemudian ke vena paru-paru dan ke serambi kiri. Kemudian berkaitan dengan fungsi darah, tadi kita sudah pelajari, itu ada sel darah merah, sel darah putih, plasma darah, dan keping darah. Nah, fungsi-fungsinya tadi kita sudah pelajari juga. Itu berkaitan dengan kalau sel darah merah itu menyangkut oksigen ke seluruh tubuh, sedangkan sel darah putih itu membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Sedangkan plasma darah itu berkaitan dengan mengedarkan ya zat-zat makanan ke seluruh tubuh. Kemudian berkaitan dengan keping darah itu berfungsi sebagai menutup luka ya, luka yang pada tubuh kita. Kemudian berkaitan dengan pantun, ada isi, ada juga sampiran kalau pantun ya. Kemudian ada ciri-ciri pantun tadi ya, ada bersajak AB, kemudian terdiri dari 4 baris dan 1 bait dan lain sebagainya. Kemudian berkaitan dengan tangga nada mayor dan tangga nada minor. Tadi kita sudah pelajari tentang contoh-contoh lagu yang berkaitan dengan kedua tangga nada ini. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan hak dan kewajiban serta tanggung jawab kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tadi juga kita sudah pelajari bagaimana hak kita, tanggung jawab kita, dan kewajiban kita dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berkaitan dengan interaksi sosial ya, ada 3. Pertama, interaksi individu dengan individu, kemudian individu dengan kelompok, dan yang terakhir adalah kelompok dengan kelompok. Nah, itu beberapa materi yang dapat kita simpulkan pada pembelajaran kali ini. Ya. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Dadah.